Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan solehah? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya sayangnya. Untuk mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Anak ustazah yang soleh dan solehah, hari ini kita masih belajar di tema 8 buku tema 2H, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Di subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Masih bersama Ustazah Yayu Aprianti. Adapun kompetensi dasar yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.10, mencermati penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Kedua, matematika KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan. PPKN KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. 4. SBDP KD 3.3, mengenal gerak keseharian dan alam dalam tarif. Tujuan dari pembelajaran ada 5. Yang pertama, kalian mampu membuat kalimat dengan tanda titik yang benar pada penulisan waktu. Yang kedua, kalian mampu menuliskan kalimat berdasarkan waktu yang ditunjukkan pada gambar. Yang ketiga, kalian mampu mempelajari gerakan tari meniru orang menggunakan kain lap dan selang air. Yang keempat, kalian mampu menentukan lamanya kegiatan. Yang kelima, kalian mampu menjaga persatuan saat berlatih menari bersama. Dalam pembelajaran hari ini terdapat dalam hadis sholat tepat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholata liwaktiha, yang artinya kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Anak ustazah yang hebat-hebat, kalian buka buku tema 2H di halaman 57. Hari menunjukkan pukul 09.00. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Percakapannya, "Hai Ino, rajin sekali kamu membersihkan sepeda." "Ya Dika, sepeda ini hadiah dari ayahku. Aku harus merawatnya agar tidak mudah rusak." "Kamu benar Ino, aku juga selalu membersihkan sepeda," kata ayah. Sepeda yang tidak dibersihkan akan cepat rusak dan berkarat. Kalau sudah berkarat dan rusak, saat digunakan dapat membahayakan keselamatan kita. Carilah dan tulislah isi pesan terdapat dalam teks percakapan di atas. Yang pertama, aku harus merawatnya agar tidak mudah rusak. Yang kedua, sepeda yang tidak dibersihkan akan cepat rusak dan berkarat. Hari menunjukkan pukul 9. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Pada setiap akhir kalimat terdapat tanda baca titik. Tanda baca titik dipakai pada setiap akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu jam dan menit. Misalnya pukul 09.00. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan jam dan menit. Berilah tanda centang pada kalimat dengan penulisan waktu yang benar. Yang pertama, kalian buka di halaman 58 ya nak ya.
Ardin berjanji bertemu Zul di lapangan pada pukul 150.00. Bagaimana pernyataan tersebut? Benar apa salah? Yes, salah. Kasih tanda silang ya dalam penulisan. Jam 15.00, 15.00. Yang kedua, Dandi bersepeda dari pukul 07.00 sampai pukul 08.00. Bagaimana jawaban kalian? Tandanya? Iya, centang. Benar. 07.00 dalam penulisan yang benar. Yang ketiga, Mila membereskan buku sekolah pada pukul 17.00. Bagaimana? Tanda centang atau silang? Iya, tanda centang, penulisan 17.00. Kalian lanjutkan di nomor berikutnya ya nak ya. Anak ustazah yang hebat-hebat, ustazah lanjutkan pada halaman 59. Diamatilah masing-masing gambar berikut. Tulislah kalimat berdasarkan waktu yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar yang pertama, Nisa membereskan buku pelajaran pada pukul 16.00. Kalau jam 4 sore berarti jam 16.00. Yang kedua, Laras makan siang pada pukul 12.00. Yang ketiga, Dandi dan Mila membereskan mainan pada pukul 10.00. Yang keempat, Lisa tidur malam pada pukul 21.00. Saat membersihkan sepeda, Ino menggunakan lap dan selang air. Kain lap digerakkan dengan tangan ke berbagai arah. Gerakan tersebut dapat dibuat dalam bentuk gerakan tari. Seperti contoh berikut, perhatikan gambarnya. Gerakan menggunakan kain lap. Posisi badan duduk bertumpu pada kedua kaki dengan kedua ujung kaki diteguk. Tangan kanan memegang kain lap dan digerakkan ke kanan lalu ke kiri sebanyak 4 hitungan. Kemudian bergantian tangan kiri digerakkan ke kanan dan ke kiri sebanyak 4 kali. Yang kedua, gerakan menggunakan selang air. Posisi badan berdiri, kedua tangan seolah-olah memegang selang air. Pergelangan tangan diputar-putar ke kanan dan ke kiri. Kalian lihat pada bukunya di halaman 60 ya nak ya. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 61. Gambarlah jarum jam sesuai waktu yang ditulis pada kalimat. Tentukanlah lamanya kegiatan yang dilakukan. Contoh yang pertama, Ino membersihkan sepeda pukul 09.00. Pukul 10, Ino selesai membersihkan sepeda. Lamanya kegiatan yang dilakukan Ino 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kalian perhatikan pada gambar paling atas, jarum jam mulainya pukul 9, selesainya pukul 10. Yang nomor 1, ibu memasak dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Lamanya kegiatan yang dilakukan ibu, perhatikan gambar jamnya. Dari angka 10 mulainya menuju ke angka 12. Ada berapa jaraknya? Berapa lama waktunya? Iya, 2 jam. 2 jam sama dengan 120 menit. 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Lama kegiatan 2 jam. Nih, kalau 2 jam dari jam 8 ke jam 10. Setelah jam 8 jam 9, 9 jam 10. Jadi waktunya 2 jam. Selesainya kegiatan jam 10. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Jadi ibu pulang dari pasar pukul 10 pagi. Ini contohnya ya nak ya. Mengisi waktu Ino lebih suka mengisi waktu dengan belajar.
Saat Arin menonton televisi, Ino berlatih menari untuk kegiatan sekolah. Ino berlatih dari pukul 15.30 hingga 16.00. Arin menonton televisi dari pukul 15.00 hingga pukul 16.00. Ibu mengingatkan Arin, terlalu lama menonton televisi membuat mata lelah. Lebih baik Arin belajar seperti Kak Ino. Berilah tanda centang pada pilihan jawaban untuk melengkapi pernyataan. Yang pertama, tanda baca titik ditulis pada, bagaimana jawabannya anak ustazah? Iya, pada akhir kalimat. Yang kedua, pada penulisan pukul 15.30, tanda baca titik memisahkan penulisan, ya, bilangan jam dengan menit. Yang ketiga, tanda baca titik menandai akhir kalimat. Ya, kita lanjutkan anak ustazah yang soleh dan solehah. Gambarkan jarum jam sesuai pernyataan. Yang pertama, anak-anak bermain sejak pukul 14.00. Mereka bermain hingga pukul 15.00. Bagaimana gambar jarum jamnya? Nih, perhatikan. Dari pukul 14 itu pukul 2 siang. Kalau selesai bermain pukul 15 sama dengan pukul 3 sore. Jadi seperti ini gambar jamnya. Yang kedua, pertandingan bola dimulai pada pukul 19.00. Pertandingan bola berakhir pada pukul 20.30. Ini bentuk gambar jamnya ya nak ya. Kalian langsung kasih gambar jarum jamnya yang sesuai dengan pertanyaannya. Tentukan waktu berikut dalam menit. Perhatikan contoh berikut. 1 jam 30 menit. 1 jam itu 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 90 menit. Yang pertama, 1 jam ada berapa menit? Ya, 60 menit. Yang kedua, 2 jam berapa menit? 1 jam 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Yang ketiga, 3 jam ada berapa menit anak ustazah? Ya, 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180 menit. 1 jam 30 menit sama dengan 1 jam ada 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 90 menit. 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam. 1 jamnya 60 menit ditambah 60 menit ditambah 30 menit. Ada berapa? Ya, 150 menit. Kalian lihat di bukunya halaman 64 ya nak ya. Kita lanjutkan di halaman 65. Ino berlatih menari dengan pola lantai. Pola lantai dibuat untuk memperindah tari. Yang pertama, pola lantai lurus depan ke belakang atau vertikal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lurus atau vertikal dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedua, pola lantai lurus ke samping atau horizontal. Pada pola ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping atau horizontal. Nih gambarnya nak ya. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pada pola ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran. Anak ustazah yang soleh dan solehah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, membuat kalimat dengan tanda baca titik yang benar pada penulisan waktu. Yang kedua, menuliskan kalimat berdasarkan waktu yang ditunjukkan pada gambar. Yang ketiga, mempelajari gerakan tari meniru orang menggunakan kain lap dan selang air.
Yang keempat, menentukan lamanya kegiatan. Yang kelima, menjaga persatuan saat berlatih menari bersama. Anak ustazah yang hebat-hebat, demikian pembelajaran hari ini yang ustazah sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang ustazah sampaikan hari ini. Bila ustazah ada salah kata, kalimat dalam menyampaikan materi hari ini, ustazah mohon maaf ya nak ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jangan lupa selalu rajin cuci tangan dimanapun berada. Jika terpaksa keluar rumah, kalian menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Dan rajin sholat 5 waktu, rajin berdoa semoga wabah ini segera berakhir ya nak ya, agar kita bisa bertatap muka kembali di sekolah kita tercinta SDIT Nurul Ilmi Tenggarong. Jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah nak ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ustazah yang soleh dan soleha. Tetap semangat.